Berikutnya match kelima antara dari pasukan tim RRQ ya lawan teman-teman dari tim Onyx yang akan bermain ya di game yang kali ini guys. Ya, SK Cappuccino langsung coba untuk melakukan pengambilan. Bang, coba didapatkan dua ternyata Sasezu yang ada di bagian depan dengan satu buah antisipasi. Kita melihat lokal easy ya. Sedang ada di bagian tengah kali memberikan satu buah clearance langsung melawan Super D. Yang kita tahu dengan memakai hero fusionnya ini jarang banget kita lihat bahwa seperti bisa guys. Wah, dan kita lihat di bagian bawah ada Super Z dengan mencoba menekan langsung seorang Jonathan di sana. Harus dibantu tapi dorongan dari Persi itu harus minus. Sayang sekali, tipis sekali. Karena Super Vera pun mencoba untuk menjadi sebuah backup untuk orang arah serang sama. Satu overpool ternyata kasih dilakuin langsung. Ini berikan satu luka cukup dalam untuk bisa mengamankan seorang Prisa di sana. Masalahnya serba landingnya berat akan mendapatkan tapi masih dengan cepat. Sapex memakai Rubinya kali ini. Wah, ini Rubinya senggol dong bang. Mantap ya. Coba untuk memberikan satu pengambilan buff. Terus mencoba memberikan satu pressure. Tapi Valentina dari Sarkal Easy mencoba untuk memberikan satu king damage lagi ke arah seorang Super B yang hampir saja ditumbangkan. Mencoba bermain aman dari belakang. Bisa satu event pun dilakukan. SK Cappuccino dengan memakai Linya membuka Tap of Land. Bahkan berhasil mengamankan seorang Super Z. Mencoba menambah lagi. Untungnya seorang Super Vera masih berhasil kabur. Masih mencoba untuk selamat, tapi ada satu tangkapan manjanya seorang Super Mei yang bahkan berhasil untuk membuka satu buah destination. Berhasil menumbangkan pemain langsung. Dan kita melihat langsung poin atas dengan langsung ya cover buah Lenika. Kalau seorang Prisa kembali yang ada di bagian atas sana ya. Wah, ini linknya. Ini guys, kalau kalian pengen tahu ini linknya. Link yang kita punya sebutan untuk dia yaitu adalah L-Link ya teman-teman ya. L-Link ini adalah pemain yang sangat luar biasa dengan memakai linknya. Langsung lihat bahwa dia adalah pemain yang ada di PT aku ya, yang aku upload hari ini guys. Jadi kalian bisa lihat dia berhasil dapetin efek kalau nggak salah ya. Dan akan mencoba untuk mengamankan juga pengambilan yang turtle akan Cabrison melakukan dan penyerangan pun difokuskan. Tapi juga melihat bahwa Retribution from Sackler ternyata gacor di sana dan berhasil untuk melakukan satu one last hit juga ya. Wah, ini Bang Satu ternyata gacor kali ya. Dengan berhasilnya mendapatkan one last hit ya. Untuk arah seorang Cappuccino yang kalah harus terkena dominasi. Dan backupan dari seorang Super Vera pun ternyata cukup kuat untuk kali ini ya. Dengan headguard membawa sebuah penambahan darah. Dan kita juga tahu bahwa Ruby itu cukup tebal banget guys dari segi darahnya. Sehingga memang Sapek jadi pemain yang sangat luar biasa banget dengan pengambilan di area turtle-nya. Di bagian atas kita melihat bahwa Prisa masih harus mencoba untuk tenang. Terus di-pressure dengan dirinya seorang Super Mei. Berhasil untuk mendapatkan dua pick-up dan mencoba untuk memberikan serangan lagi. Harus berhati-hati karena berhasil memainkan di satu isi. Coba untuk balik dari belakang. Bisa memasang sebuah serangan. Star Sezu pun mencoba untuk memberikan sebuah bantuan. Tapi di main bawah seorang Super Z mungkin akan mencoba untuk melakukan sebuah tumbangan. Satu match berapaan? Habis ini kita full free guys. Satu match nanti kita habis ini full free ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi buat match yang ke-6 ya. Ada satu penyerangan yang dilakukan dan Sapex terkena satu infusion barang dorongan dan serang Stars untuk memperhatikan Panek. Bukan Head of Lab bersih harus terkena juga eliminasi tapi tambah 30 juga berhasil didapatkan dan merupakan seorang Kartizi. Bahkan seorang Jonathan ke atas juga mencoba kembangannya dan mencoba untuk kuat dalam memberikan sebuah genggingan tapi SK Cappuccino malah berhasil untuk memberikan double kill. One last hit-nya masih cukup kuat di sana. Membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx yang sebenarnya mereka cukup pede ya untuk bisa mengamankan pemain tadinya, namun malah harus digagalkan dengan sebuah double kill yang malah berhasil dibuat dengan ada seorang SK Cappuccino di sana ya. Maka mencoba untuk mengejar sebuah pickle seperti yang harus mendapatkan lagi dan one last hit. Ini terus terjadi SK Cappuccino berhasil mendapatkan tambahan pickle kali ini. Mencoba untuk mengamankan sebuah pengambilan ke bagian Pakobal. Cappuccino berhasil memberikan sebuah banget. Bahkan coba untuk memberikan sebuah gerakan ke arah depan. Dan Outlet pun dilakukan di besaran Cappuccino. Tapi juga melihat bahwa Super Z juga mengirimkan sebuah MOP untuk bisa menghasilkan sebuah puting damage juga untuk bisa memukul mundur pasukan dari teman-teman RRQ ya.
Wah, langsung dipukul mundur dan kita lihat bahwa pasukan dari teman-teman tim Onyx ya langsung mencoba untuk bagian bawah lagi dengan gadenya seorang Super Z yang ada di bagian bawah ya. Tentunya Jonathan berhasil nge-push di bagian sana dan bahkan belum bisa dikembangkan sama sekali ya. Nah, ini kayaknya dari seorang Jonathan coba bermain aman banget dan kayaknya bisa jadi sebuah damage yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Araki. Tapi pengambilan karena di sana berhasil melakukan sebuah pengambilan dan Cappuccino tunggu pengambilan yang sangat gacor di sana, bahkan bersama dengan itu satu batang tubuh pun berhasil didapatkan. Triple kill. Yuki Formania akan juga akan mencoba untuk didapatkan kali ini seorang Supreme mungkin bisa menjadi slow shot itu dan Captain Jonathan pun berhasil dapat di sana dan menjadikan sebuah serangan langsung bersama dengan seorang Fusa ya. Defense-nya benar-benar lancar banget, makin gacor dari tim RRQ. Ternyata kita melihat bahwa dari segi anaknya ya cukup kuat untuk bisa mengamankan momen lagi dan satu buah pick up lagi from S Cappuccino membuat dalam bahaya di sana. Ikut boleh gak bang? Boleh teman-teman ya. Iya, berapa donetnya? Donetnya 4.000 doang guys, satu match guys. Tapi ini kostum biasa dan gak room tour ya. Bang Kit, thank you Bang Kit. Yang pengen ngetes main Mobile Legends-nya boleh banget ini ya guys. Buset guys, dapat lagi ya. Sudah berhasil mendapatkan 10 kill sampai di match kali ini. Tentunya akan menjadi sebuah modal yang bagus untuk S Cappuccino ya, agar menjadi pemain yang snowball ya. Dan Superman coba berfokus ke arah landingnya, tapi harus berhati-hati karena Kartizi dan juga Star Seisu ya mencoba untuk mengirimkan sebuah tas ke arah dirinya. Superman harus lebih tenang. Rivera pun mencoba untuk melakukan kasar buah headbutt terbuka untuk bisa melakukan sebuah inisiatif besar. Bisa Superman juga mencoba memberikan satu penyerangannya dan seperti kali main bawah bantuan headbutt akankah satu pengambilan bisa terjadi, masih cukup kuat dan di Cappuccino ya mungkin bisa menjadi pemain yang bisa terkombinasi dengan sebuah bantuan entropi. Seorang sih harus mulai dikembangkan kali ini. Bahkan ada pengejaran yang juga akan dilakukan di area sebuah paku bang yang ternyata akan mengeksplosif untuk seorang Sapek ya proses pengambilan. Sebenarnya dari segi item yang sudah berhasil diamankan memang dari pasukan teman tim Onyx ya masih harus ketinggalan. Mereka menilai sekitar 4 ribuan sih guys. Berarti itu sih sebenarnya dari segi satu team fight yang kalau misalnya mereka bisa menang ya menurut gue sih masih ada kesempatan yang besar untuk bisa mereka memenangkan pertarungan. Cuma Lord Turtle guys, ternyata masih Turtle dan ternyata masih juga berhasil diamankan pasukan dari tim RRQ ya. Cepat banget S Cappuccino dengan 11 pick off. Jadi pemain yang sangat baik tentunya jika ada sebuah game ya yang bisa dilakukan di arah early game-nya ya. Cuma kalau buat late game mungkin masih bisa untuk kejar ya. Spear of Intrusion bersama Castle Main Post itu terconnect. Jadi Kartizi berhasil berkembangkan bersama Jonathan. Cats of Late menggunakan mencoba memberikan satu motivasi tambahan. Bahkan double kill from Jonathan dan looking for triple kill. Harus digagalkan di sana. Ketika Legendary pun yang merasa terbuka membuat seperti pun harus ditinggal sendirian. Mencoba untuk balik ke melakukan karena tentunya sangat bahaya sekali jika terus ikut dalam sebuah team fight lagi. Apalagi dengan keunggulan dari pasukan teman-teman tim RRQ ya yang semakin kuat di match kali ini. Mencoba untuk menjaga sebuah turun di bagian tengah meskipun super nih. Hampir saja dari sebuah target tidak bisa untuk diamankan kali ini dan sampai penarikan pun dilakukan. Pemanggilan dilakukan dan masih ada satu bantuan yang juga dilakukan. SKP menemukan sebuah Tense of Death-nya lagi dan mencoba memberikan satu Finishing Medicine Superman. Yang memberikan langsung dari seorang S Cappuccino yang tadi memang cukup berlama-lama banget di bagian turretnya ya. Coba untuk menyulitkan meskipun ternyata ada sebuah pengambilan yang mungkin bisa didapatkan. Superman mencoba untuk mengejarlah tapi gagal dilakukan. Blunder kah? Kayaknya mungkin bisa blunder sih. Cuma masalahnya juga pas dari teman-teman tim RRQ juga mereka masih cukup unggul juga kalau misalnya mereka berhasil untuk blunder tersebut ya. Dengan makro yang juga itu dijalankan dengan baik oleh seorang Prisa yang berhasil untuk memenangkan sebuah duel melawan Superman di sana. Coba untuk menghajar langsung yang ada di bagian bawah tidak mudah di bagian makro ya. Apa yang masih coba keluarkan dari sebuah penampilan masih dengan level yang saat ini juga menyentuh sekitar buset guys bedanya 4 level guys.
Wah, Bang Des lagi mengamuk teman-teman ya, bersama dengan pengambilan Lord yang juga mulai akan didapatkan kali ini. Bisa berhasil untuk mengamankan satu buah Blade of Despair. Coba untuk memberikan satu buah penang strike. Kita tahu bahwa Sobat Frisa memiliki damage yang besar. Dengan satu buah yang dilakukan, sampai mencoba mereka menarikkan serangan isi operasi tumbangkan, mencoba menambah lagi sebuah tambahan. Test of Blade pun gunakan, tapi sampai untungnya berhasil pulang karya belakang dan Walasit. Masih ternyata terjadi. Jonathan mencoba bermain juga dengan agresif kali mengejar langsung ke bagian depan untuk bisa mengamankan pemain-pemain dari pasukan dari tim Onyx. Dan ini membuat dari pasukan harus menunggu untuk melakukan sebuah rekoksi lagi saat mereka sudah berhadapan langsung dengan Lord yang mulai berjalan di area tengah. Sebuah pengambilan turret pun mencoba difokuskan untuk bisa mendapatkan satu musuh di sana. Cappuccino terus berhati-hati karena Super B punya damage yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meluk ya. Dari segi penyerangannya nggak terlalu kuat sampai sekarang guys. Karena memang cukup banyak juga tumbang memberikan sebuah penyukisan damage dan pemanfaatan dari segi itemnya yang sudah berhasil untuk teman-teman dari RRQ amankan. Pilot masih cukup kuat untuk bisa dikembangkan. Pasukan dari Tower Team Onyx masih bertahan kali ini. Dan sempet sih ini kata Camille, iya sih juga ya. Biasanya menang di awal belum tentu menang di akhir guys. Jadinya kita akan lihat aja gimana pasukan dari tim Onyx, gimana caranya mereka kuat buat ngasih defense penyerangannya dan juga defense-nya teman-teman ya. Tapi dari segi turret memang udah cukup jebol satu ya. Coba untuk melakukan satu Test of Blade, Super Fire pun harus tereliminasi tambahan. Coba memberikan satu buah gengkingan, tapi satu buah berita terakhir memberikan Kartisi malah berhasil mundur ke belakang dan satu buah konsil pun mencoba melakukan. Star Sezur jadi pemain yang ada di garda depan. Coba menciptakan satu buah pressure tambahan. Kartisi tas lagi bersama Super Minion juga mencoba menghancurkan satu buah turret di bagian tengahnya kali ini. Mencoba untuk memainkan lagi sebuah landing pasukan di arah kiri sebuah unggulan. Apakah mereka akan memanfaatkan? Apakah ternyata sang Jonathan juga bisa melakukan serangan dan S Cappuccino malah harus ditumbangkan. Cukup free untuk mendapatkan satu buah blok lagi dan Star Seizu tertinggal ternyata. Akhirnya akan mencoba untuk diamankan dengan nantinya seorang Freira di sana. Wah ini ada apa guys? Tapi dengan adanya pick up yang juga berhasil dapatkan di balik tengah, pasukan dari teman-teman Onyx pun harus mundur lagi di sana. Mereka nggak bisa ngejar untuk bisa mendapatkan pick up tambahan karena mereka juga sibuk melakukan satu buah clearance yang ada di bagian atas dan juga di bagian bawah tentunya. Easy terus mencoba menekan seorang Frisa yang juga ada di area belakang. Coba untuk memainkan satu buah landing di sana. Tas mulai juga dilakukan. Game baru ya, mana ada game baru? Hey, Bangsi nge-troll kan? Bangsi nge-troll guys. Wah emang berat banget ini ya. Lord diperkuat, tapi apakah hubungan saya dengan dia makin kuat ya? Kita enggak. Buat pasukan dari teman-teman Onyx harus mencoba untuk bertahan kembali ya. Tapi apakah ada sebuah kekuatan yang bisa mereka manfaatkan untuk bisa menghasilkan pengambilan Lord yang bisa berkarbut ya? Itu sih masih cukup bisa. Memang nggak ada pemain yang cukup kuat untuk bisa jadi sebuah barang di sana. Dan paling harus bisa memanfaatkan seorang Angela dari Super Freira. Dengan SK Cappuccino yang masih ada di bagian depan, tentunya ada sebuah penarikan yang juga mencoba memanfaatkan. Terus sebuah genggingan pun gagal dilakukan. Star Sezur pun masih berhasil kabur. Sebuah dorongan dengan kali ini membuat seorang Star Sezur masih berhasil pulang dengan selamat, tapi juga harus melihat bahwa Super Mei terus mencoba untuk memberikan ya serangan agar dari tim RRQ juga tidak bisa terlalu memudahkan melakukan sebuah serangan di depan. Yang mencoba untuk jadi sebuah badan di area sana, tapi Sapex pun cukup terluka terkena sebuah efek damage yang diberikan oleh seorang Jonathan di sana. Dan kita melihat bahwa dari segi item yang sudah disediakan oleh Jonathan, bahkan bersama dengan itu ada Purple yang juga sudah berhasil untuk didapatkan. Mencoba untuk melukai Lord yang ada di bawah bersama seorang Frisa di sana, dan kita melihat bahwa item yang sudah berhasil diamankan oleh Jonathan di sana. Ocean, terus juga ada Sporting Boost, ada Staff, ada DAS, dan juga Castle, dan juga Mantuar ya. 5 item yang dibilang bakal cukup kuat jika berpanen teman-teman dari Onyx. Dorongan ditambah Star Sezur juga agak menjadikan pemain, tapi Sapex pun mencoba berbalik lagi. Di sana seorang Super Z yang juga harus berfokus dan memberikan sebuah bantuan serangan.
Dan ada pemain yang ternyata harus ditumbangkan. Jonathan ternyata harus hilang. Namun bersamaan dengan adanya Lord yang mulai masuk ke bawah dalam, apakah membuat pasukan dari teman-teman tim Meraki langsung mencoba untuk memanfaatkan sebuah momen ini untuk bisa langsung mengamankan kemenangan di match kali ini ya. Ini bakal sulit juga sih untuk bisa menang lawan 5 orang pemain. Tapi seperti juga ternyata kena pick off juga ya guys. Intinya memang sebenarnya mereka tersisa 4 orang juga nih. Buat dari teman-teman tim Onyx pun masih ya cukup bisa menahan dan game sepertinya akan berlanjut ke arah lain dan tarik dari Sapex gagal bersolek. Tapi tidak yang semakin mencoba untuk dikejar kali ini kita harus berani melakukan sebuah invasi ya dan seperti menjadi pemain yang akan kedua saat dari seorang Sapex berhasil menembus kemenangan tapi harus kembali kembangkan cara melakukan dan sebenarnya sampai harus menurunkan belakang dan lagi ya kita lihat memang nggak terlalu mendapatkan sebuah objektif yang cukup bagus dari pasukan tim Onyx yang mereka pun harus menunggu kembali gimana caranya agar eventnya mereka bisa mendapetin dengan lebih baik ya. Baru mulai kabar ya dong. Halo Karci, apa kabar Karci? Apa kabar kak? Udah dari tadi kata Dan suka hunting sih mereka iya, cuma mereka masih belum menemukan position yang bagus dan sepertinya ini adalah momen bagus dengan seperti itu masih ada juga dorongan dari seorang Tiger Rasa Setsu. Beberapa pemain dari pasukan tim Onyx pun harus diamankan. Mencoba menciptakan sebuah peluang tambahan untuk bisa mengamankan game yang kali ini akan langsung terjadi. Karena kita akan mencoba memberikan satu buah peperangan yang langsung ke bagian tengahnya. Menggunakan sebuah tampilan base langsung juga mereka hidupkan langsung di sana. Tapi ternyata masih belum punya game yang kali ini pasukan dari tim Onyx harus punya sebuah harapan untuk bisa melakukan sebuah serangan dan mencoba untuk melakukan sebuah serangan baru di depan apalagi di sebuah kesalahan Jonathan yang ternyata berhasil dikembangkan dan hebat pun dilakukan double kill. Mencoba mencari seorang Kartizi tapi guys pun mencoba dihancurkan dengan EWF yang mulai masuk ke bagian dalam dan tentunya ini bisa menjadi sebuah ancaman untuk pasukan dari teman-teman Onyx yang harus berhati-hati dengan memanfaatkan sebuah landing lagi sehingga perperangan tahap depan pun gagal terjadi. Ya pasukan tim RRQ pun masih cukup kuat jika mereka menunggu untuk melakukan sebuah reklamasi kembali tapi Lord tentunya nggak akan kasih mudah akan mencoba diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx di sana. Ada seorang Kartizi yang mencoba untuk memberikan satu blok kesulitan, mencoba memberikan satu blok pressure ke area depan seorang Superman akan malah harus ditumbangkan tapi pengambilan di bagian Lord cukup bisa untuk bisa dimanfaatkan dan sampai membuka retribution mengambil Lord untuk sekarang dan goldnya kita juga melihat mulai ada pengejaran yang berhasil dilakukan. Ini membuat dari pasukan teman tim RRQ harus berhati-hati kembali. Sekali ini ya, tapi dengan adanya seorang Cappuccino yang mulai mencoba memberikan suatu invasi di atas buff yang masih diambil dari bantuan PS Cappuccino coba untuk mencoba Onyx di sana terus kemudian pasukan dari Onyx akan coba sangat kasih serangan yang memberikan satu pressure tambahan serangan yang bisa dilakukan oleh Kartizi melakukan satu tas nyala di depan Bronton level 2 HP bang, keren kata bang feeling ya mas barang udah HP bang coba mainnya qualified sampai pun akan tersuruh bangga tapi satu buah dikuasai pun berhasil diberikan menggunakan seorang Jonathan harusnya untuk bisa menciptakan sebuah pick up apa yang pertarungan ada dua tempat yang berbeda dan Disimation Group dari seorang Kartizi pun berhasil datang di sana Gerakan juga harus mengembangkan terkena sebuah pick up dan tersebut secara pemain Superman pun harus kehilangan immortality-nya dan double kill Crow Prisa pun ini harus terjadi dan apakah sebuah menangan langsung didapatkan salah seorang Super Team harus malah dikembangkan dan membuat sebuah menangan cukup terbuka akan langsung didapatkan pasukan dari RRQ dan tentunya mereka akan mencoba untuk bersama dengan Vivian yang mulai masuk ke area dalam ya. Wah, weaponnya pun nggak bisa dibilang udah cukup lama ya dan mereka harus bisa melakukan momen ini jika mereka nggak ingin terkena sebuah kambing lagi dan Sapex mencoba meluncurkan gas serangan meskipun harus malah gagal dan itu kemenangan
dari pasukan tim LRQ pun malah berhasil dapatkan dan membuat pasukan dari Putri Onyx pun harus berhasil dikalahkan di match yang kali ini ya. Satu coklat manis berhasil didapatkan oleh seorang Super B bersama Super Mei yang juga berhasil mendapatkan MVP lagi ya. Dan 4 pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ ternyata berhasil mendapatkan sebuah emas juga ya, dan MVP-nya berhasil didapatkan oleh S Cappuccino yang memang sangat-sangat kuat banget dari segi permainannya ya. Linknya luar biasa banget dengan 15 pick off, hanya tumbang 4 kali dan berhasil mendapatkan 10 assist ya, yang membuat dari memang S Cappuccino jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya khususnya dengan linknya ya, dan harus mungkin di ban respect di sana ya. Cuman tadi pergerakan dari Star Season juga cukup bagus ya, beberapa kali dari serangan berhasil dihasilkan dengan ada serangan Star Season dengan melakukan spray potion dan juga tentunya dorongan yang bisa untuk dilakukan, dan cukup mematikan pergerakan dari pasukan teman-teman tim Onyx di sana, dan kemenangan pun berhasil untuk mereka dapatkan. Kita akan langsung masuk match yang berikutnya. Let's go untuk match yang gratisan ya teman-teman ya.